كلهم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulliyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masas matramas. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masas mahad bustani wa syaqil Qur'an. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masas al-anwar mat al-anwar. Thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masas wa an-nur. Thumma li mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita semua tentunya dapat diberikan taufik oleh Allah mengalahkan musuh kita, yaitu yang pertama adalah setan, dan juga dapat mengalahkan terutama musuh kita, yaitu yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu, dengan dibuktikan Allah malam hari ini memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa duduk di taman surga yang berada di atas bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang lebih besar apa yang kita dapatkan malam hari ini, yaitu mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin rabbal alamin.
La taqid annan nasa fatahumul ilmu bal fatahumul taufiqu aktsara minal ilmi. Kamu jangan pernah meyakini orang yang tertinggal menuntut ilmu itu sesungguhnya manusia itu ketika dia tidak belajar bukan masalah ketinggalan ilmu. Jadi manusia bodoh itu sebetulnya bukan masalah ketinggalan ilmu saja, tapi sebetulnya dia itu kehilangan yang terbesar dan lebih besar dari ilmunya itu sendiri. Jadi orang nggak mau belajar, kemudian dia sampai meninggal kok bodoh. Itu bukan hanya dia itu ketinggalan ilmu, tapi sebetulnya dia lebih besar daripada yang ketinggalan ilmu itu adalah dia sebetulnya itu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Andai orang tadi mendapatkan pertolongan Allah, disayang oleh Allah, tentunya orang tadi secara otomatis hatinya senang di majelis ilmu. Jadi ketinggalannya pertolongan Allah itu lebih besar daripada ketinggalan ilmunya. Lebih gede taufik apa gede ilmu? Lebih besar taufik atau lebih pertolongan Allah apa lebih besar ilmunya menurut kita? Lebih besar taufiknya. Jadi orang yang tidak ketinggalan ilmu berarti itu sayang sekali. Sebenarnya orang tadi ketinggalan taufik yang nilainya lebih besar daripada ilmu. Kalau tinggalan ilmu mah asar matine la ilaha illallah itu ya masuk surga. Tapi kalau sudah ketinggalan taufik, ini yang menjadi masalah. Sekarang Allah punya hidayah dan taufik. Orang kok kehilangan taufik? Tahu kalau ilmu itu penting bagi dirinya. Tahu kalau ilmu itu untuk mengafsahkan sholatnya, mengafsahkan ibadahnya. Tahu kalau ilmu itu adalah sesuatu yang istimewa kelak di akhirat untuk mengangkat derajatnya. Lah kok nggak mau diduduk majelis ilmu? Berarti bukan masalah ketinggalan ilmunya yang saya sayang itu. Dia itu berarti ketinggalan sesuatu yang lebih besar daripada ilmu itu sendiri, yaitu ketinggalan mendapat pertolongan dari Allah. Dia berarti tidak mendapat pertolongan. Itu. Maka di sini fatahumut taufiqu aktsara minal ilmi. Ketinggalannya taufik itu lebih besar daripada ketinggalan ilmunya itu. Kalau dagang pengen untung nggak Pak Roni? Pengen ya? Kalau dagang nggak untung kira-kira mau nggak? Nggak mau. Kalau ditanya pasti nggak mau. Lah perdagangan itu kalau di dunia ini perdagangannya kita sama Allah ketika kita berhubungan dengan ibadah, yaitu modal ini yang ilmu tadi. Sekarang mau dagang nggak punya modal, mau dagang apa kira-kira? Dagang tanahnya tetangganya, oh kena kasus lah, tetangganya tanahnya dijual. Kalau pengen dagang ya punya modal. Kalau pengen ibadah harus punya modal. Modalnya apa? Ya ilmu. Ya kalau memang ilmunya dikit ya berarti dagangnya sithik. Enggak usah banyak-banyak. Kalau pengen nilai yang banyak, ilmunya sing banyak, modalnya sing banyak juga. Kalau kita pengen ibadah kita semuanya itu mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah, modalnya sing akeh. Modalnya yang banyak. Caranya bagaimana? Yo kita itu sekarang ini mencari modal ini ketika kita ngaji. Cari modal untuk dagang. Dagangnya apa? Yo sholat, yo puasa. Ayo kita jual kepada Allah sholat kita. Kalau nilai sholatnya itu barangnya bagus-bagus, Allah belinya yo mahal. Nah, tapi kalau dagangan kita jelek, yo apalagi busuk ya. Nah, apalagi busuk, luarnya bagus, dalamannya busuk. Allah tahu, ya nilainya ya kecil. Nilainya bagus, luarnya bagus, buahnya bagus banget, kemudian di dalamnya busuk, alias nggak ikhlas. Ya dibelinya wis ora kanggo, guys. Wong yang dimakan buahnya kok kulit doang. Kulitnya, kita itu perlu kulit, ya perlu dalamannya. Kulitnya bagus, pengennya
keinginan kita isinya juga bagus. Jangan baunya doang. Kalau kita cuma pengen ngejar lahiriahnya, semua orang bisa. Pengen ngejar lahiriahnya, dan semua orang bisa dilihat dari segi lahiriah. Sholatnya sama, puasanya sama, zikirnya sama, habis sholat doanya sama. Terus sekarang yang jadi jaminan pahalanya sama enggak? Baca Qur'annya sama, yang dibaca Fatihah, cara sujudnya sama, wudhunya sama. Terus pahalanya apa bisa menjamin sama? Tergantung ilmunya. Ya, kalau urusan pahala ya seperti itu. Selain urusan yang berhubungan dengan akhirat, maka orang yang ketinggalan, orang manusia yang selama ini ketinggalan ilmu, itu sebetulnya dia ketinggalan taufik lebih besar daripada ilmunya itu sendiri. Ketinggalan mendapatkan pertolongan Allah itu lebih besar daripada ketinggalan ilmunya. Berarti taufik itu sebenarnya lebih besar daripada ilmu. Pertolongan Allah itu lebih besar daripada ilmu. Misalkan saya contoh, orang yang ngaji nggak paham, kalau dia nggak mendapatkan taufik, nggak dapat pertolongan dari Allah, nggak paham, dua sekali nggak paham, dua kali nggak paham, tiga kali nggak paham, wes nggak usah ngaji lah, nggak paham kan? Tapi kalau orang masih mendapatkan taufik, paham nggak paham, sementing dia ngaji, kewajibannya ngaji, paham nggak paham ya ngaji. Sholat ya seperti itu, sholat kok harus nuntut nggak kusuk-kusuk dari dulu, berhenti lah. Enggak, yang penting kewajibannya sholat, seperti ya sholat, kusuk nggak kusuk ya sholat. Kan seperti itu. Ada yang pengen berhenti sholat karena nggak kusuk? Ada nggak? Ada? Tunjuk jari. Aku pengen berhenti sholat karena nggak kusuk. Ya sama, kalau ngaji nggak paham ya jangan berhenti. Pokoknya sampai mati, sampai mati, paham nggak paham, yang penting ngaji. Sholat itu kusuk ya nggak kusuk, yang penting sholat. Bener nggak? Ya, iya. Jadi nggak usah menuntut dirinya harus ngaji itu harus pinter, ngaji itu harus paham. Ngaji itu jalankan kewajiban. Bapak ngaji ya yang penting ngaji, aku yang penting nyampe ke ilmu. Wes, saya tidak menuntut apa yang didengarkan ini mesti difahami, mesti ngerti. Yang penting ngaji dulu deh. Kalau seperti itu udah enak aja nanti, ya. Tapi kalau kita punya beban, sholat itu harus kusuk, aku belum bisa kusuk, ya. Besok sudah dibawa ke masjid sini disolatin, kalau kayak gitu, ya. Lo puasa kok, aku puasa pokoknya enggak. Selama puasa pokoknya saya enggak maksiat, enggak boleh ngomongin orang. Kan begitu puasa, waduh, ngomongin orang nih. Terus, puasa begini enggak ada manfaatnya, enggak usah puasa. Waduh, kayak gitu ya bubar, ya kan? Enggak seperti itu. Agama itu apa Pak? Mudah. Saya Rasul gitu ketika disuruh memilih sesuatu yang perkara, pasti faktor aisaruma. Rasul pasti milih yang paling mudah. Malam yakun isma, selagi tidak dosa. Sesuatu ketika Rasul disuruh memilih sesuatu dua perkara, dipastikan Rasul milih yang paling enteng, yang paling mudah, selagi tidak dosa. Maka rumus ini yang dipakai kita kalau sholat tarawih ngebut. Pokoknya kalau sholat tarawih sono lama, sini sebentar, yang sini aja lah gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi yo daripada gak sholat tarawih, mendingan sholat tarawih. Mau ngebut gak ngebut, sepenting sholat tarawih. Itu pelatih ya gitu dulu. Kalau sholat tarawih harus lama, harus kusuk dulu. Nggak jadi sholat nanti. Pokoknya sholat tarawih harus kayak di Mekah. Di mana kayak di Mekah di sini? Sama. Saudara-saudara semua yang pengen menjalankan haji, yang udah punya uang, Pak, mau daftar, nggak usah takut. Aduh, aku di sini
masih pecacilan kayak gini gitu, masih dosanya banyak, nanti di sono gimana? Enggak usah takut, daftar aja wis. Ora usah nunggu dosanya habis. Wong di sono itu untuk ngelunturin dosa, sekarang dosanya banyak takut naik haji, yo keliru. Mau umrah aja, enggak usah takut dosanya banyak. Karena umrah itu untuk nebus, untuk supaya dosanya do luntur. Nah sekarang dosanya banyak, mau umrah takut nanti di sono terjadi sesuatu, ya kebalik. Nah itu bisikan setan seperti itu.